Hari ini hari ke-8, masih seri 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Sekarang seri Anak Pemberani, kisah Nabi Daud dan Zulkifli alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Daud adalah keturunan Bani Israel. Dia lahir di kota Bethlehem, suatu kota kecil di wilayah Palestina. Kota Bethlehem terletak sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 765 meter di atas permukaan air laut. Ayah Daud bernama Lisha bin Uaid. Beliau masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Daud merupakan anak bungsu dari 13 bersaudara. Daud memiliki tubuh pendek, matanya berwarna biru dan sangat indah. Daud juga memiliki hati yang bersih dan suci. Daud kecil adalah seorang pengembala domba. Setiap hari ia bermain dan di padang rumput yang hijau. Ia bermain sambil mengembala domba-dombanya. Daud kecil sangat menyayangi binatang. Tidak hanya domba, burung pun ia sayangi. Dia juga sering merawat binatang yang sakit. Ia mengobati binatang yang terluka sampai sembuh kembali. Ia merawat binatang itu dengan penuh kasih sayang. Tak heran binatang-binatang itu sangat menyayangi Daud. Allah SWT menganugerahkan kelebihan kepada Daud, yaitu dapat memahami bahasa binatang. Ia juga dapat mengajak binatang-binatang itu berbicara. Ia bisa mengetahui binatang yang sedang sedih atau gembira. Kemampuan Daud dapat bersahabat dengan binatang. Para binatang pun patuh kepadanya. Daud kecil seorang anak pemberani. Ia dididik sang ayah menjadi anak yang kuat. Ketika Raja Talut hendak berperang melawan Palestina, ayah Daud mengutus ketiga anaknya untuk bergabung dengan pasukan Raja Talut. Di antaranya adalah Daud yang masih belia ikut serta. Namun Daud tidak menunjukkan rasa takutnya. Sang ayah menasihati Daud yang sudah siap berperang. Daud, ingatlah pesanku ini baik-baik, ujar sang ayah sambil menatap Daud yang bertubuh kecil. Kau boleh ikut bergabung bersama pasukan, tapi tugasmu bukan untuk berada di barisan depan. Lalu, apa tugasku ayah? Tanya Daud penasaran. Sang ayah tersenyum. Kau berada di barisan belakang, mengurus perbekalan. Tugasmu membantu menyediakan makanan dan minuman bagi yang berperang. Kau masih muda, belum memiliki pengalaman berperang. Baiklah ayah, aku mengerti, ujar Daud sambil menganggukkan pelan. Daud pun bersiap bergabung bersama pasukan. Keadaan Bani Israel sempat tidak memiliki pemimpin sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Lalu hadirlah Yusha bin Nun di tengah-tengah mereka. Ia adalah pemimpin yang bijaksana. Yusha memutuskan perkara dengan kitab Taurat. Pada masa kepemimpinannya berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Yusha memimpin Bani Israel sampai ia wafat. Yusha wafat pada usia 127 tahun tepatnya. Setelah Yusha tiada, Bani Israel benar-benar kehilangan pemimpin. Tidak ada lagi yang membimbing mereka secara langsung. Keadaan Bani Israel semakin terpuruk. Dalam kondisi tidak menentu itu, bangsa Palestina datang menyerang Bani Israel dalam keadaan tidak siap. Palestina pun berhasil menang. Sebuah peti bernama Tabut juga berhasil direbut oleh Palestina. Bani Israel sangat percaya Tabut membawa keberkahan. Tabut selalu mereka bawa karena di dalamnya ada batu zaman. Tabut juga berarti ketenangan bagi Bani Israel. Di dalam terdapat sisa-sisa peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kehilangan tabut berarti keputuslah kenabian dari keturunan mereka. Apalagi hanya sedikit di antara mereka yang menghafal Taurat. Dari keturunan Bani Lawi juga ada tersisa lagi kecuali seorang perempuan yang sedang hamil. Suaminya baru saja terbunuh dalam peperangan antara Bani Israel dan Palestina. Bani Israel menaruh banyak harapan pada perempuan itu. Mereka sangat menanti kelahiran bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu bisa menjadi nabi mereka. Perempuan ini lalu berdoa kepada Allah SWT setiap hari. Ya Allah, jadikanlah janin di rahimku bayi laki-laki, ucap perempuan sambil menghelai-helai perutnya yang besar. Ia terus berdoa khusus setiap hari. Perempuan itu melahirkan seorang laki-laki. Ia memberi nama Samuel. Dalam bahasa Ibrani, Samuel berarti
Ismail, artinya Allah mendengar doaku. Apakah Samuel akan menjadi seorang nabi bagi Bani Israel? Samuel tumbuh remaja, sang ibu mengajaknya ke masjid. Beliau menitipkan Samuel kepada laki-laki saleh. Samuel, anakku sayang, mulai hari ini kau akan tinggal di masjid, ujar sang ibu. Untuk apa ibu? Tanya Samuel polos. Ibu Samuel menatap lembut anak remajanya. Kau akan belajar mengenai kebijakan, kebajikan, dan ibadah di masjid ini. Akan ada laki-laki saleh yang akan membimbingmu. Kau akan berguru kepadanya, ujar sang ibu. Samuel belajar bersama laki-laki saleh itu setiap hari. Ia belajar tentang kebajikan dan akhlak. Samuel dengar suara. Apakah kau memanggilku, wahai guruku? Tanya Samuel dengan suara bergetar. Sumber suara itu menjawab, ya, tidurlah kembali Samuel. Mendengar suara itu Samuel mulai agak tenang. Ia pun tidur kembali. Tak lama kemudian suara itu memanggil lagi. Untuk yang kedua, setelah itu suara muncul lagi. Untuk yang ketiga, ternyata Jibril yang memanggil Samuel. Sesungguhnya Rabbmu telah mengutusmu untuk kaummu. Samuel kemudian menjadi nabi bagi Bani Israel. Menyerukan ajaran. Banyak yang mengikuti namun tidak sedikit yang mengingkari. Namun penjajahan telah membuat Bani Israel menderita. Kemiskinan dan kelaparan menjadi di mana-mana. Apa yang menghalangi kami untuk berperang di jalan Allah? Tanya seorang Bani Israel. Akan berperang melawan musuh, serunya berusaha meyakinkan Samuel. Kami ingin membebaskan anak-anak kami yang ditawan musuh. Ya benar, kami berperang, kami mau bebas dari penjajahan. Samuel terdiam, ia memandangi orang-orang Bani Israel itu dalam-dalam. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut untuk menjadi pemimpin kalian, ujar Samuel pelan. Orang-orang Bani Israel tersentak kaget. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Talut, tanya mereka serempak, siapakah Talut sebenarnya? Talut, sang raja baru. Bagaimana mungkin Talut yang akan menjadi raja? Dan seorang Bani Israel. Tenang wahai saudara-saudaraku, ujar Samuel pelan. Bukan aku yang memilih Talut, Samuel berkata sambil memandang orang-orang Bani Israel. Allah SWT yang mengangkat Talut menjadi raja. Talut cerdas dan memiliki ilmu yang luas. Ia juga memiliki tubuh yang perkasa. Talut mengerti ilmu perang. Talut yang akan memimpin kita berperang melawan musuh. Orang-orang Bani Israel saling berpandangan. Tapi kami ingin bukti bahwa Allah SWT yang memilih Talut, seorang Bani Israel. Baiklah, mari ikut denganku. Samuel lalu mengajak orang-orang Bani Israel. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Talut bin Hais. Rumah Talut sangat sederhana, konon ia pembuat minuman. Ada juga yang mengatakan bahwa ia tukang samak, yaitu orang yang membersihkan kulit binatang setelah disembelih. Sesampainya di sana, Samuel menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Tabut yang hilang ternyata berada di rumah Talut. Bagaimana mungkin tabut ada di rumah Talut? Mereka semua berpikir tabut itu di tangan bangsa Palestina. Malaikat Jibril yang mengirim tabut ini ke sini. Perkataan Samuel menjawab rasa penasaran orang-orang Bani Israel. Ini adalah tabut. Di dalamnya terdapat peninggalan keluarga Nabi Musa alaihissalam dan Harun, ujar Samuel. Di dalam tabut ini juga terdapat Taurat, ayat-ayat Allah SWT yang memberikan ketenangan. Inilah sesungguhnya bukti bahwa Talut layak menjadi seorang raja kalian, raja Bani Israel. Orang-orang Bani Israel diam 1000 bahasa. Perkara Samuel telah berhasil meyakinkan mereka beriman kepada Allah SWT. Bani Israel pun akhirnya mengangkat Talut menjadi raja. Bagaimana Talut memimpin Bani Israel? Perang pertama Talut. Setelah dinobatkan menjadi raja, pengaturan strategi lalu menyusun kekuatan dengan rapi. Penduduk pun diajari cara berperang semata-mata agar pasukan mereka kelak menang. Para pemuda dilatih agar siap berperang, tak takut dan tak gentar kala musuh menghadang. Talut memperhatikan para pasukan yang sedang berlatih. Wahai pasukanku, ada yang lebih penting lagi saat mereka kelak. Apakah itu raja? Iman, jawab Talut. Mantap, hati kalian harus dipenuhi dengan iman kepada Allah SWT. Hari-hari itu setibanya saat berperang, seluruh rakyat Bani Israel melepaskan kepergian para pasukan. Ujian dari Allah.
Pasukan Talut terus bergerak menuju gerbang musuh. Berhari-hari mereka terus berjalan, bukit yang terjang menjadi pijakan kaki-kaki kelar mereka. Talut mengingatkan kepada pasukan Bani Israel, kelak akan ada ujian yang datang. Matahari bersinar sangatlah terik dan panasnya terasa membakar kulit. Talut hanya bisa memandangi kegembiraan hati mereka bertemu sungai tak tertentu lagi. Satu persatu pasukan Talut mendekati tepi sungai. Talut hanya bisa memandangi pasukan yang tidak taat. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman, pasukan yang akan membasahi tenggorokannya yang kering. Setelah itu mereka kembali menuju barisan. Talut kembali mengajak pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Namun pasukan yang asik di dalam sungai menolaknya. Talut dan sisa pasukan kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Mereka tetap maju walaupun jumlah pasukan sedikit. Jumlah bukan masalah, asal Allah SWT menyertainya. Perang berkobar. Pasukan Talut dan pasukan Jalut saling berhadapan. Pasukan Jalut terlihat jumlah ribuan, namun mereka tidak takut dengan pasukan Jalut. Raja Jalut selama ini telah semena-mena. "Hei Talut," seru Jalut memecahkan keheningan. "Kamu yakin akan memenangi perang? Lihatlah, pasukanku lebih banyak dari pasukanmu." "Jangan sombong, wahai Jalut," balas Talut. "Nyali kami tak akan ciut, karena kami bukanlah pengecut," balas Talut dengan melantang. Perkataan Talut membuat pasukan Bani Israel semakin percaya diri. Jumlah pasukan tak sebanding, bukanlah halangan. Mereka yakin bisa memenangi. Daud kala itu berada di barisan belakang. Pasukan yang berkurang membuat ia harus ikut berperang. Ia bertugas menjadi pelempar batu dengan ketapel raksasa. Perang hampir dimulai. Talut menyemangati para pasukannya. "Wahai pasukanku, aku akan memberikan hadiah bagi yang berhasil membunuh Jalut. Aku akan nikahkan ia dengan putriku. Ia juga akan berada bersamaku di dalam kerajaan." Kedua belah pasukan kini sudah berhadapan. Namun tiba-tiba Jalut berubah pikiran. Ia berkata lantang, "Siapa yang berani melawanku?" Tantang Jalut. Tiba-tiba majulah satu lawan satu, serunya lagi. Jalut memandang tajam ke arah pasukan Talut. Sorot mata yang bengis seolah-olah berkata bahwa dia siap menghabisi pasukan Talut satu persatu. Pasukan Talut saling berpandangan melawan Jalut seorang diri. Daud melawan Jalut. "Aku siap maju," satu suara menyaut di arah belakang. Talut dan pasukan lain terperangah. Suara itu milik Daud. Bagaimana mungkin anak yang masih belia itu bisa melawan Jalut? Daud mendatangi Talut. Ia memohon agar diizinkan melawan Jalut. Walau terkejut, Talut sudah menduga Daud anak yang berbeda. "Apa benar kau siap mengalahkan Jalut?" tanya Talut kepada Daud. Talut berusaha meyakinkan Daud. "Atas izin Allah aku akan mengalahkan Jalut. Aku akan menggunakan ketapelku ini." Sesungguhnya Daud membuat Talut mengizinkan. Daud adalah pemuda yang beriman. Talut, semoga Allah akan melindunginya. Daud lalu menaiki batu besar dan berdiri di atasnya. "Hei Jalut, aku yang akan melawanmu." Lantang Daud terkejut melihat, namun ia kemudian tertawa. "Kembalilah, aku tak akan membunuhmu," sahut Jalut. Daud tak gentar mendengar ejekan Jalut. Hinaan Jalut tak membuat takut. Daud segera melompati batu-batu besar. Berbekal ketapel dan batu, Daud siap melawan Jalut. Suasana tegang dan mencekam. Semua pasukan terdiam. Daud kini sudah menghadap. Pertarungan akhirnya dimulai. Jalut berjalan ke arah Daud sambil mengayuhkan pedangnya menjadi segera memasang ketiga batu pada ujung ketapelnya. Daud memutar-mutar ketapelnya hingga batu itu menjadi satu. Daud membidik Jalut dengan hati-hati. Setelah itu ia melompat batu itu ke arah Jalut. Batu itu berhasil mengenai dahi Jalut. Darah segar keluar dari dahi dan mengalir ke dua matanya. Seluruh pasukan terperangah melihat keadaan rajanya. Tubuh Jalut yang besar pun jatuh ke tanah. Jalut roboh tak berdaya. Ia tergeletak dengan luka mengangah ke dahinya. Pasukan Talut bersolek kegirangan. Jalut berhasil dikalahkan oleh Daud. Kemudian Raja Talut mendapatkan kemenangan dan berjanji
menikahkan putrinya Mikyal dengan Daud. Akhirnya Daud menjadi panglima. Keadaan Daud sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya, membuat kecemburuan Talut yang akan berencana membunuh Daud, dan akhirnya Daud bisa saja membunuh Talut. Tetapi Daud hanya mengirimkan lembing milik Raja Talut. Kemudian Raja Talut sadar dari khilafnya. Ia menemui Daud dan minta maaf atas segala kesalahannya. Kemudian Raja Talut, Daud, dan Mikyal kembali ke istana. Kemudian Raja Talut bersedia dengan sukarela menyerahkan kerajaan kepada Daud. Akhirnya Daud menjadi raja. Kekuasaan digunakan sebaik-baiknya untuk mengajak Bani Israel menjadi penyembah Allah SWT. Daud pun dibekali dengan kitab Zabur. Kitab Zabur yang berisi pujian-pujian kepada Allah. Kitab Zabur diturunkan pada bulan Ramadan. Nabi Daud berdakwah dengan menggunakan kitab Zabur kepada umatnya. Nabi Daud selalu memberi keputusan yang bijaksana sebagai raja. Mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam yang lain adalah keindahan suaranya. Allah memberi Nabi Daud suara yang sangat merdu. Beliau sering menyampaikan ayat-ayat yang dengan cara menyanyikannya, memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut serta bertasbih bersama saat Nabi Daud melantungkan ayat-ayat kitab Zabur dengan suara merdu. Istrinya hamil, lahirlah seorang anak laki-laki, yaitu diberi nama Sulaiman, yang akan menggantikan kenabian ayahandanya.